Alhamdulillah dulur, masih bersama kami dalam program Fajar Syiar. Dan kita akan lanjutkan lagi kajian kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Ya, kajian 60 menit terapi salat bahagia setiap hari Jumat. Ya. Dan beliau alhamdulillah hari ini hadir di studio dan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Prof, jadi kalau berbicara tentang malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail dan Israfil itu memang tugasnya untuk kehidupan ini, bukan sekarang saja tapi sampai di akhirat. Iya. Ada cerita yang jenengan sampaikan itu kaitannya dengan bagaimana malaikat Jibril diberi syafaat. Saya kan bicara 3 dulu ya. Jadi ternyata ketika Nabi itu dijemput, ketika Nabi istirahat di bawahnya talangnya hotel, talangnya apa itu Ka'bah, talangnya Ka'bah, kan dijemput malaikat. Yang jemput kan malaikat Jibril, kemudian Mikail dan Israfil. Nah, itu. Kemudian dibawa terbang di sumur Zam-Zam. Ya, saya tunjukkan 3 orang dulu ya. 3 malaikat dulu ya. 3 malaikat ini. Yang disebut di dalam doa-doa itu. Ya. Ada doa citah yang tidak masuk di dalam buku ini karena waktu itu saya tidak tahu. Waktu nulis ini saya tidak tahu. Nah, ketika itu kemudian disiapkan, Mikail tolong ambilkan ember gitu. Lalu diambilkan ember oleh Mikail dan itu ternyata embernya terbuat dari emas. Masya Allah. Ya, kemudian ada Zam-Zam, kemudian dibelahlah dedah Rasulullah, kemudian dibuka untuk disucikan. Jadi 3 orang itu. Ya itulah kedekatan Nabi Muhammad dengan Jibril itu dekat sekali gitu. Maka sekarang saya jelaskan kedekatan itu ya. Ini ada keterangan bahwa ketika semua penghuni neraka dikumpulkan di dalam neraka, ya, semuanya sudah dikumpulkan. Maka mereka yang kafir bertanya kepada yang muslim. Gini. Mas, sama mana Islam ya? Iya. Lah kok di sini? Iya. Kok nyasar? Lah kalau sama-sama di sini kan untuk apa kamu Islam dulu? Gitu loh maksudnya. Gitu. Lalu orang ini mengakui dosanya maksudnya. Lalu orang ini mengatakan, iya mas, itu saya ini muslim bener loh. Kata-kata ini, saya ini muslim loh, mengakui. Saya ini muslim loh. Tapi saya ini mengakui saya ini berdosa. Kami ini berdosa. Maka kemudian saya dihukum Allah karena saya ini melanggar aturannya. Ya sudah, ini resikonya. Konsekuensi melanggar itu. Nah, mendengar jawaban begini nih, Allah mendengar. Orang ini mengaku muslim, toh? Mengaku muslim, kemudian mengaku berdosa, mengaku bahwa hukuman itu adalah sesuatu keadilan. Wah. Menyadari berarti ya? Iya. Lalu Allah menyuruh malaikat, cari orang itu. Cari orang itu, keluarkan dari neraka. Saat itulah orang-orang kafir berkata, seandainya kami dulu baru tahu bedanya antara dia dan orang muslim. Seandainya kami dulu itu memeluk Islam, tentu kami ikut dikeluarkan ya, gitu. Nah, itu kesadaran orang Islam di situ waktu itu. Iya, itu. Nah, pada hari kiamat itu Jibril berkeliling selama 40.000 tahun. Insyaallah. Muter-muter. 40.000 tahun. Jadi perjalanan, dan ini kita jalani semua loh Mas Yumi. Kita lalui semuanya. 40.000 tahun. Nah, kita ini makanya umur kita itu sangat singkat. Perbandingannya hari jam itu gimana, Prof? Ya, di sana dengan di sini. Tahu, Allah. Kalau 40.000 tahun. 40.000 tahun ya. Itu sama dengan jamnya sini, waktu sini. Aduh ya Allah. Iya kan? Tiba-tiba ia mendengar dari umat Nabi Muhammad itu di neraka yang membaca wiritan begini. Ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram,
Ya Hanan, ya Allah, Engkaulah yang Tuhan yang selalu mengasihi. Hanan itu. Ya Hanan, ya Manan, Tuhan yang selalu memberi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Tuhan yang sangat mulia, Tuhan yang sangat agung. Itu dibaca terus. Biarpun dalam kubangan neraka itu masih baca itu terus. Nah, kemudian kan Jibril sudah puter-puter tahu maksudnya. Di neraka masih bisa membaca gitu bro. Allah, ya Hanan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang jadi Hanan itu sama dengan ya Arhamar Rahimin lah begitu. Maha Rahman, Maha Rahim. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Saya membayangkan begini bro. Mungkin orang Islam yang sudah yang masuk neraka ini kemudian membaca itu dengan bisa jadi teriak-teriak atau panter-panter ya Hanan. Enggak. Betul kan? Enggak. Ya, jadi begini loh ya. Allah itu mendengar suara semut yang berjalan di liangnya. Masya Allah. Ya. Bahkan hati aja loh. Tahu apalagi itu. Jadi semut yang berjalan di dalam liangnya itu tahu. Maka saya juga hafal doa yang ya sami'a kulli saut. Ini saya mendengar segala doa itu di Iran dulu. Saya di Teheran. Saya di masjid, namanya masjid Musa Al-Kadhimi. Ya sami'a kulli saut, wahai Allah yang mendengar semua suara. Suara siapapun. Jadi suara kita itu didengar. Jangan berkecil hati. Ya. Dan Allah ngerti itu bahasa Jawa atau bahasa Arab itu enggak ada hubungannya. Ya sami'a kulli saut wa ya sabiqu kulli faut, wahai Allah yang tahu apapun yang terjadi sebelum terjadi. Wa ya kasiyal idhami lahma wa munsyiruha ba'dal maut. Wahai Allah yang menempelkan daging pada tulang saya dan besok akan memisahkan kembali setelah kematian. Itu doanya Musa Al-Kadhimi yang masjidnya ada di Teheran itu. Profesor tahun berapa itu sampai sekarang masih hafal itu? Iya, ya karena saya baca terus sampai sekarang. Subhanallah. Iya, karena saya suka gitu. Jadi saya optimis gitu. Suara saya itu didengar Allah, saya optimis. Itu. Jadi orang di dalam dasar neraka yang paling dalam pun ya itu didengar. Suara orang ya Hanan, ya Manan itu didengar Allah. Apalagi yang kita ucapkan di sini. Lalu Jibril melapor ke langit, naik ke langit ke Arasy, ya, sujud kepada Allah. Ya Allah, saya mendengar suaranya pengikut umatnya Rasulullah, Nabimu, Nabi Muhammad. Perhatikan di situ, kekuatan Nabi di situ. Jadi orang yang menyebut Nabi Muhammad, mengakui Nabi Muhammad. Terus nanti suaranya itu kelihatan. Wahai Allah, ini kan Jibril tuh. Wahai Allah, saya mendengar suara umatnya Nabi Muhammad tuh yang berdoa ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan itu sudah dibaca selama 40.000 tahun. Kok tahu? Lah saya muter-muter di sini itu sudah lama kok. Allah, 40.000 tahun. Mungkin kalau Jibril itu punya pemikiran dan sebagainya, iki kok ono ada umatnya di sini dengan enggak, bukan karena dianya. Bukan karena dia. Dia ingat Nabi Muhammadnya ini loh. Oh subhanallah. Ingat Muhammadnya ini kan, Muhammad kan kekasih saya. Bahkan Jibril mengatakan, ya Allah, engkau tahu toh persahabatan saya dengan Muhammad. Engkau tahu toh kemuliaan Nabi Muhammad. Enggak boleh lah ada orang mulia semulia Nabi Muhammad, pengikutnya kok begini nasibnya. Ya toh Rasulullah. Wahai Allah, engkau tahu toh saya ini akrab dengan Nabimu Muhammad. Aku ingin melakukan sesuatu yang menyenangkannya. Karena ini teman saya. Dan ini kekasihmu. Aku ingin menyenangkan kekasihmu. Coba. Lalu apa yang kamu maksud? Kata Allah, saya mohon diberi hak untuk mencari orang itu. Masya Allah. Kata Allah, tidak apa-apa, sekarang kamu saya beri. Sekarang Jibril, saya berikan hak untuk kamu untuk menolongnya. Dan sekarang segera saja kamu berangkat ke malaikat Malik. Malaikat Malik kan penjaga
neraka. Iyalah, dulur Victor, sudahlah ikuti acara ini. Terus ditata hatinya, ya, yang yakin ya, yang yakin, ya, yang yakin. Insya Allah lah, Anda tidak akan ketemu malaikat Malik. Amin, amin, benar. Amin, Masya Allah. Amin. Waduh, maksudnya kita tuh kalau lihat mukanya secengkeblak maksudnya. Hawanya sudah bakal. Kamu sekarang cari malaikat Malik, kata Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Terus kamu ngomong begini, malaikat Malik, saya disuruh Allah menyuruh kamu untuk mengeluarkan orang yang ada suara rintih tapi itu sayup-sayup, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kamu cari di situ. Nah, subhanallah, lah inilah ya, orang harus optimis ya, walaupun sudah di sana itu zikir tetap tidak boleh bisa. Masya Allah. Walaupun di tempat kemaksiatan pun kalau sudah masuk di dalam wilayah kemaksiatan ya sudah tetap berzikir. Zikir aja. Tetap berzikir. Berzikir saja. Di tempat sepak bola, di mana saja itu Allah mendengar itu. Ya. Lalu Jibril tanya kepada malaikat Malik, sudah ketemu? Belum. Maka Jibril naik lagi ke langit maksudnya. Jadi dicari sama malaikat Malik tidak ketemu. Tidak ketemu. Penjaganya sendiri nggak menemukan. Tidak menemukan. Karena apa laporannya? Jibril mohon maaf tidak ketemu karena ternyata orang di sini sudah hangus semuanya. Ya hangus, bahkan ada yang menjadi besi, ada yang ini besi yang membara, yang ini. Astagfirullahaladzim. Bisa gepeng. Tolonglah Jibril, tanyakan ke Allah itu di sebelah mana? Masya Allah. Sebelah mana? Tolong dicari. Akhirnya dicari. Malaikat Allah memberitahu Jibril, beritahu itu Malik itu ada di sebelah sini. Allah mengetahui posisi orang yang menyampaikan ya Hanan ya Manan, di mana posisi masing-masing. Iya. Makanya saya kalau membaca juga yang surat Al-Mulk itu senang. Ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah yang menciptakan kamu itu tidak mengerti apa yang kamu baca? Apakah Allah yang menciptakan kamu itu tidak mengerti kebutuhanmu? Apakah Allah yang menciptakan kamu itu tidak tahu apa yang membahayakan kamu? Itu maksudnya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Lalu sampailah diberitahu itu, kemudian malaikat Malik cari lagi. Dan akhirnya berhasil ditemukan. Waktu ditemukan itu sudah hangus semuanya. Dalam kondisi hangus ya Bro. Dan tidak hanya itu, ternyata dia dikerumuni ular-ular yang sangat besar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kemudian orang ini dibawa dalam perjalanan. Anak orang ini tanya kepada Malik, malaikat Malik, ya, kedatanganmu ini untuk menambah siksaku atau menolong aku? Gitu. Ya sudah, saya ini nurut saja. Ini saya dibawa untuk ditambah siksaku atau ditolong. Malaikat Malik menjawab, saya tidak tahu mas. Itu. Tapi yang jelas kamu ditunggu malaikat Jibril di atas. Masya Allah. Kamu ditunggu di sana. Setelah sampai di sana, kemudian ayo ikut saya menghadap Allah. Nah inilah Allah bertanya, hai hambaku, apa kamu pernah mendengar saya sudah mengutus seorang Rasul kepada? Sampun Gusti. Ya Allah. Itu. Terus kamu mendengar enggak bahwa Nabi itu menyuruh kamu jadi orang baik dan melarang kamu untuk melakukan dosa-dosa? Iya. Tapi saya yang salah ya Allah. Saya yang salah. Saya akui saya salah. Saya tahu. Tapi saya yang salah. Saya tidak bisa minta apa-apa kecuali kasih-Mu. Maka
Kami membaca ya Hanan, ya Manan, wahai Allah yang mengasihi, wahai Allah yang memberi, wahai Allah yang maha agung. Yang sudah saya baca selama 40.000 tahun itu, kami mohon Engkau itu memaafkan saya. Kata Allah, iya, kalau begitu kamu saya maafkan. Terus, coba dimaafkan itu karena apa? Karena Allah melihat Nabi Muhammad. Subhanallah. Karena ini pengikutnya kekasihku. Itu bagian dari syafaatnya Rasulullah. Ya pasti. Sudah kamu saya ampuni, sekarang kamu ikut saja, ikut Jibril. Ikut Jibril. Karena kamu sudah saya bebaskan dari neraka, pokoknya kamu sekarang ikut aja Jibril. Malaikat Jibril lalu membawanya ke Ma'ul Hayah. Ma itu air, Hayah itu kehidupan. Tapi di dalam buku yang lain itu Ma'ul Haya. Haya, malu. Iya, malu. Jadi air antara Haya dan Haya. Kehidupan. Jadi bisa disebut air yang bisa membawa perubahan kehidupan, toh? Hayat, merubah kehidupan. Ada yang menyebut air menghilangkan rasa malu. Mengapa menghilangkan rasa malu? Karena orang yang sehitam itu dan bopeng, hancur, badannya enggak karu-karu, masa dimasukkan di surga yang elit itu? Wah, enggak pantas. Enggak pantas. Harus dicuci. Harus dirubah, dioperasi plastik. Dioperasi. Benar itu. Ya Allah. Coba sudah sekian tahun dong sebenarnya. Ya. 40.000 tahun itu penantian. Bagaimana itu kan sudah hancur toh, tulang-tulangnya sudah ada karuan semua, terus rupanya seperti apa toh? Bisa jadi lempengan-lempengan apa gitu loh ya. Sudah, subhanallah. Terus dibawalah oleh Jibril ke tempat itu, Ma'ul Hayah, tempat di mana itu adalah untuk mencuci orang itu. Akhirnya dimandikan dengan air dari telaga Al-Kautsar. Masya Allah. Dalam sekejap ganteng, ganteng gitu. Dan putih, ganteng dan putih. Nah, sudah layak dimasukkan ke surga. Sudah layak dihadapkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya di surga saat itu. Iya, sudah. Kemudian ya sudahlah, terserah gimana caranya Mas Irmi ya. Masya Allah. Lalu setelah putih terus orang itu dibawa. Ya Rasulullah, kata Jibril. Ya Rasulullah, ialah yang saya cari dan sekarang saya persembahkan kepada kamu. Saya hadapkan kepada engkau. Tuh, ini adalah pengikutmu yang optimis, yang selalu memanggil-manggil ya Hanan, ya Manan. Gitu. Ditunjukkan pada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengangguk dan kemudian masuk surga. Masya Allah. Bukti cinta. Makanya di sini saya sebut ya, saudaraku, jangan sedikit pun putus asa. Dalam keadaan sesulit apapun, bacalah sholawat. Lalu panggillah terus, wahai Allah yang Maha Pengasih. Terserahlah bahasamu apa ya. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, ya Arhamar Rahim. Pokoknya jangan putus asa. Allah pasti mendengarnya, sekalipun Anda dalam liang semut. Jadi Anda dalam liang semut itu dengar. Bahkan dalam neraka pun naudzubillah itu tetap didengar. Masya Allah. Nah, inilah kisah ya hari ini dan yang menyemangati kita. Jangan putus asa. Cahaya Nabi itu serangnya sampai menembus dasar neraka. Maka iyalah itu bagi yang pernah berdosa ya ayolah kita perbaiki. Ini kan bulan hijrah ya, musim ini kita harus berubah untuk menjadi pribadi yang baru. Insyaallah. Ya. Bro. Ya. Kata ya Hananu ya Manan itu insyaallah ada di dalam kelambungnya Ka'bah. Masa gitu ya? Ya. Jadi ini informasi dari ya Imam Hambali. Jadi kata kalimat ya Hanan ya Manan itu ada di Ka'bah. Kemudian makanya wiridnya itu beliau ya ayo sering baca ini supaya kita bisa
berangkat haji. Gitu ya. Kata beliau gitu. Oh, ya Hanan ya Manan ya. Hanan ya Manan. Kemudian ada ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini sering-sering kali kita mendengarkan juga dari ulama-ulama yang lain yang seringkali disenandungkan lewat nasid, lewat kasidah. Iyalah. Kalau ya Dzal Jalali wal Ikram kan setiap habis sholat toh maksudnya. Betul. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Subhanallah, subhanallah. Itu tuh. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Waktu di surat Ar-Rahman kan juga ada tuh. Ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul Jalali wal Ikram. Itu. Ya kan itu. Apakah itu juga bisa dilaksanakan wiridnya ya Hanan wa Manan? Jangankan itu maksudnya kita ini Allah saja, kata Allah saja, Allah itu juga itu didengar dan itu hati yang penting itu hati. Hati nih Prof. Yang penting itu hati. Kita ini yang sopan lah kepada Allah, yang optimis lah kepada Allah. Gitu. Itu berarti ya. apapun itu yang penting berzikir nih Prof. Iya, berzikir dan dia jangan hanya mulutnya gitu loh. Hatinya juga. Hatinya ini loh, kita ini siapa? Dan kita harus membersihkan hati kita dari yang jelek-jelek itu tuh, kita bersihkan. Gitu loh. Nah, apakah ini dibaca dapat apa? Saya nggak tahu. Pokoknya saya senang membaca saja. Apa yang diberikan Allah, biar Allah saja yang memilihkan. Toh? Ya sudah. Seperti begini ya sudah saya membaca, kalau di dalam seperti orang di neraka ini membaca ya sudah baca saja. Apakah didengar wong kamu itu di dasar neraka yang itu dalamnya lebih jauh dari bumi. Ya sudah nggak ngerti aku baca. Dapat apa saya tidak tahu. Ikhlasnya Prof. Yang penting ya saya baca. Allahumma sholli ala Muhammad berapa ribu saya nggak tahu. Tuh. Ingin dapat apa saya tidak tahu. Tetapi saya karena disuruh sholawat ya saya sholawat. Ini lebih nyaman maksudnya daripada digantungkan dengan harapan-harapan. Tuh loh. Supaya kita itu betul-betul bukan melakukan ini dapat ini gitu loh maksudnya gitu. Dan tidak itu ada transaksional ya karena itu menimbulkan kekecewaan. Menimbulkan kekecewaan karena ada harapan dengan ini itu. Jadi menarik saya tidak pernah menjelaskan salatlah duha kemudian untuk kamu nanti kamu dapat rezeki, saya tidak pernah begitu. Enggak, sudahlah. Wong kita itu tanpa salat duha dapat rezeki kok. Enggak, kamu berdiri itu kan bisa toh Mas. Enggak apa enggak rezeki. Rezeki Prof. Lah ya toh. Ya sudah salat duha ya salat duha. Kita ini antaran kita latih begini-begini nih Mas. Kalau yang kemarin-kemarin baca ini supaya ini ya enggak apa-apa juga. Tapi sekarang ini kita naik lah gitu. Kita naik dapat apa? Ya sudah biar Allah aja ya. Kalau enggak nanti kita itu kecewa lah. Katanya disuruh ini dapat ini kok jeketek. Kok enggak? Kalau udah ketemu jeketek itu kan pembinaan kepada Allah. Allah. Jadi dibaca sajalah. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya tapi jangan hanya itu kan banyak kan baca. Subhanallah, alhamdulillah, itu sambil minta tolong dibersihkan hatinya itu dari hal-hal yang itu merusak hati. Itu enggak pokoknya dapat apa ya diberi baca ini kok tambah sakit ya sudah enggak apa-apa. Ya. Baca ini nanti sembuh, baca laqad ja'akum supaya nanti kamu tidak flu, kok tambah flu, tambah berat. Ini kan apa ini? Kecewa nanti Pak. Ya. Dan kesembuhan itu terlalu murah loh Mas Ilmi. Anda COVID baca ini, Anda sembuh. Kalau tujuannya untuk kesembuhan, terlalu murah loh Mas Ilmi. Terlalu murah, yang bacaan seagung ini kok dapat ini. Gitu. Dan ini sekarang saya ini punya HP yang terbuat dari emas. Terus ditukar dengan pecel itu kan enggak masuk akal. Paham toh Mas Ilmi ya? Jomplang. Jadi sehingga kalau Anda itu baca doa kemudian disembuhkan tujuannya untuk kesembuhan saja. Doa ini lafal Allah. Quran ini. Terus nama Asmaul Husna. Kok ditukar hanya kesembuhan hanya COVID? Tidak selevel. Ya enggak toh. Wong saya ini punya HP, HP-nya saja itu ya harganya HP terbuat dari emas. Ini 100 juta. Pecel. Terus ditukar dengan sebungkus pecel peyek dan tempe. Ya. Tempe. Enak di waktu-waktu tapi sebetulnya
Makanya sholat juga begitu. Ya, sholat juga begitu, yang seringkali pada waktu pelatihan itu ya terlalu murah kalau sholat itu hanya untuk cari kesembuhan. Tapi sholat itu dipersembahkan. Untuk Allah ya, untuk keagungan Allah, selesai. Masya Allah. Prof, ini pertanyaan-pertanyaan banyak. Tapi saya ada pembelajaran yang luar biasa tadi, Prof, dari jenengan ketika neraka itu begitu luasnya, jangkauan waktunya juga begitu panjangnya, lalu ada kalimat lakukan kebaikan dalam lingkup kejelekan, kan tadi? Iya, betul. Ya justru dalam ya kita tiba-tiba ya Mas Umi ya, tiba-tiba kita itu mohon maaf saja dalam satu acara, tiba-tiba acara kok tempatnya maksiat semua begini. Ya sudah, jangan putus asa. Gitu. Sebab kebaikan itu tetap kebaikan, sekalipun dibaca dimanapun. Nah sekarang saya kok tidak boleh bicara di WC itu, ya kan tidak boleh kan mulutnya. Hatinya boleh. Hati kan boleh toh. Loh, yang tidak boleh kan pada zikir kan tidak harus mulut toh. Mohon maaf saja. Nah sekarang kalau kita di WC kemudian kita masa gini, saya ke WC terus saya pisah dulu dengan Allah, apa begitu? Masa begitu? Ini yang banyak tidak diketahui orang, Prof. Tadi. Lah sekarang itu Anda itu buang hajat, buang air besar, kemudian tuh keluar dengan enaknya, legonya kayak begitu. Hatimu di mana? Masa berpisah dulu? Ya toh? Jadi yang tidak boleh itu adalah zikir yang dengan lisan. Masa kita itu ke WC terus nama Allah itu dicendelkan dulu? Gitu? Kalau nama dicendelkan betul, tetapi masa hati kita itu dipisah. Jadi terus nyambung, Prof. Ya, harus toh. Loh kok isong dia itu di tempat WC kok dia masih bisa nikmatnya seperti itu, selesai seperti itu. Sambil rokok. Terus dia itu terus enggak ingat Allah itu terus di mana tuh? Iya, di tempat yang jelek tetap ya. Iya, gitu. Silakan Mas Umi kalau ada. Kita ke pesan-pesan boleh, dulu. Boleh. Nanti